mulai untuk sesi tanya jawab teknikalnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dituliskan kode emitnya di kolom Q&A. Kita akan mulai dengan melihat daripada IHSG terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat kemarin memang memantul di sekitar area 10 sebentar. Dekat-dekat situ ya, di 6540, 6550, dengan pemantulan ya. Di mana kalau kita lihat sendiri cukup impulsif dan stokastik pun mulai menandakan ada peluang dia membentuk golden cross kembali sehingga adanya kemungkinan dia melanjutkan penguatannya mungkin ke dekat level 6.720 terdekatnya ataupun ke level 6.800 kembali. Kalau dilihat daripada dia masih bertahan di atas area support ini ya, apalagi kemarin juga peningkatannya cukup tinggi, terlihat daripada volumenya juga yang dibandingkan beberapa waktu lalu benar-benar terlihat spike ya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel, pertanyaan tentang saham BBRI, BBNI, dan Pegas. Untuk saham BBRI sendiri ini, ingatnya bentar lagi juga ada dividen ya. Kalau lihat dari pergerakannya, memang sudah agak menarik ya. Dari pergerakannya sudah melewati daripada EMA-nya juga, dan juga melewati trend line-nya. Kemudian breakout daripada polanya, ada kemungkinan dia masih melanjutkan daripada penguatan yang terjadi, bisa ke level terdekatnya itu di level 4.990 sampai 5.000 rupiah, ataupun sampai ke level 5.025 rupiah. Oleh daripada pergerakannya yang masih tertahan di area support 4.630 rupiah. Penguatannya masih ada ruang ke area-area sana. Kemudian kita juga bahas saham perbankan lain yang ditanyakan, yaitu saham BBNI. Saham BBNI sendiri, kalau kita lihat secara trend line-nya, bahwa memang, bentar ya, kita tarik dulu, masih bergerak dari atas trend line, dan kemarin itu sempat memantul di area trend line-nya, dengan support yang perlu diperhatikan, bisa diajukan sebagai area batasan resiko, di level 8.700 rupiah, kalau masih tahan kali 87, kemungkinan masih ada peluang penguatan ke level sini, 9.300, ataupun ke level yang lebih dekat lagi, lebih jauh sedikit di level 9.500 rupiah. Pergerakan yang masih bertahan di atas trend line ini, kelihatannya kalau masih bertahan, masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan ke 93 ataupun ke area 9.500 rupiah. Lalu kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi, yaitu saham Pegas. Untuk saham Pegas sendiri, untuk tadi sampaikan ada peluang bergerak melemah, ternyata benar-benar melemah yang positif, turun terus dari 3 hari belakangan setelah nembus area ini. Saya pernah sampaikan di sekitar 1.500 rupiah ya, dan 1.530 tembus. Kemudian ini sekarang ada di area supportnya, support yang cukup untuk memantulkan di sini. Kita gambar aja pakai kotak biar lebih gampang dilihatnya. Lalu di sekitar range area support 1.330 sampai 1.350. Dengan kalau kita melihat peluangnya setelah menyentuh area ini, kalau sidebar-nya tembus di level sini ya 1.420, kita bisa ke sini. Kalau menunggu tembus pun misalnya spekulatif, itu masih bertahan di atas support yang kita bilang tadi, mungkin bisa nyentuh area 1.420 ataupun ke area mantuan selanjutnya di 1.450. Dengan asumsi dia tetap bertahan di atas area support 1.330 rupiah ya. Bisa terjadi penguatan sementara ke level 1.420 ataupun ke area 1.450 rupiah. Itu bicara tentang Pegas, secara tren sih masih bearish, jadi belum ada yang reversal ya, apalagi dengan tren yang cukup bearish seperti ini. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hendra, pertanyaan tentang saham ACS dan MBKA. Saham ACS kelihatannya masih sama dengan yang sudah-sudah, bahwa memang pergerakan dari saham ACS ini masih dalam trend bearish continuation yang belum selesai hingga saat ini, masih bergerak menurun, rising wedge-nya yang sudah terbentuk dengan cukup rapi,
mengindikasikan pola continuation ataupun pola pelemahan lebih lanjut yang dikonfirmasi juga dengan stokastiknya yang mengalami pergerakan pelemahan. Penurunan yang mungkin bisa terjadi waktu itu kita sudah sampaikan di sini belum tersentuh yaitu di Rp424 ataupun bisa melanjutkan ke area support kuatnya yang dimana di area pembentukan rising wedge di level Rp400. Pergerakan yang masih akan tertahan di level sini di 565 ini menunjukkan masih akan bergerak dalam tren bearish-nya. Lalu kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya tentang saham MDKA dari Bapak Hendra. Oke, untuk saham MDKA sendiri sudah nemu support di 39 untuk support ya. Mungkin kalau menemukan support ini kan tandanya dengan pola yang terbentuk cenderung pola pelemahan dan stokastik maupun stokastiknya sudah ada pembentukan golden cross, lebih baik wait and see dulu mengingat kalau dia masih bergerak di bawah daripada neckline-nya di level Rp3.800, 3910 lah ya nih ya, 3910. Dan apabila nantinya masih bergerak melemah bahkan melebihi daripada low kemarin di 3770, ini pergerakannya masih bisa melanjutkan pelemahan ke level Rp3.680. Dengan kalau kita lihat trennya masih bearish, apalagi masih tahan di bawah area resisten Rp4.260. Itu untuk MDKA. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Wisber Lois tentang saham BMRI, Telkom, MDKA, dan Harum. Kita mulai dengan BMRI terlebih dahulu. Untuk saham BMRI sendiri, pergerakannya masih tertahan dan bergerak di atas daripada area di level support Rp9.750. Pergerakan yang kalau kita lihat masih tertahan di 9.750 dan trennya cenderung masih bullish, dengan ini juga masih bergerak dalam area shoulder-nya, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak penguatan mungkin ke resisten terdekat dulu di level Rp10.300 ataupun ke area resisten selanjutnya di level Rp10.500 dengan asumsi dia masih akan tertahan di level area Rp9.750 yang bisa dikonsiderasikan sebagai area stop loss. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan saham Telkom ya, Telkom. Kemudian MDK tadi udah langsung ke Harum artinya. Untuk saham Telkom sendiri masih bertahan juga di atas daripada area EMA 90 disertai dengan pergerakan yang masih tertahan juga di pola inverted head and shoulder-nya. Penahanan pada area support masih terjadi di level 3830, pergerakannya masih berbuat di atas sana, yang sempat bergerak gap up kemudian ditutup ya untuk closing jadi 0%. Karena masih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Gap yang belum tertutup selanjutnya terdekat di level 4150, kalau terlihat di layar Bapak Ibu. Kemudian juga adanya resisten di sekitar area Rp4.260 untuk terdekat di level-level tersebut. Masih ada peluang untuk pergerakan penguatan ke area-area yang dimaksud. Sini ataupun ke area sini. Dekat ya. Kemudian kita juga akan bahas saham Harum. Oke, untuk saham Harum sendiri, itu kan kejadiannya sempat membentuk seperti pola walkout di Indonesia, ternyata cuman retest ke area sini, kemudian dibanting bawah. Di sini juga ada support tembus di level 1.575. Kemudian tembus lagi supportnya di sini di level Rp1.460. Lebih baik kalau kayak gini potensi dulu dengan tren bearish yang masih terjadi hingga sekarang, mengingat masih ada peluang mungkin untuk bergerak melemah lebih lanjut ya. Ini apalagi nembus low ini bisa melemah ke level support kuatnya di 1370 ataupun ke yang lebih rendah lagi di level Rp1.330 yang terlihat di layar Bapak dan Ibu. Ini masih ada peluang untuk bergerak melemah, apalagi pergerakannya masih tahan di area support yang masih ditembus di level Rp1.570. Lalu kita bahas. Tadi ini kayak udah ya. Ini udah, lanjut ke pertanyaan dari Bapak Edi Cahya bertanya tentang saham BBRI, Goto, dan Buka.
BRI terlebih dahulu. BRI udah ini tadi kita udah bahas terkait dengan peluangnya masih ada peluang untuk bergerak muat apalagi pergerakan impulsif kemarin bisa ke level 49 ataupun ke level 5.020 5.000 rupiah sampai 5.020 rupiah. Itu yang kemungkinan terjadi terdekatnya peluang masih ada peluang muat apalagi pergerakan masih bergerak di atas daripada area support 46.30 rupiah di mana ini juga terindikasi penguatannya dari pergerakan impulsif kemarin candle yang cukup besar ya body candle-nya disertai dengan penembusan pada area trend lainnya. Kemudian Goto ini kayaknya kalau dilihat dari pergerakannya ya, kalau diperhatikan trend line sini, kita coba lihat dulu udah tembus atau enggak. Sudah ya. Ini tanda udah tembus dan perhatikan di level area yang di sini. Jika terjadinya penembusan pada area low candle kemarin atau kita bisa bilang low-nya di mana tinggal ke area candle ini, terus ada tulisan low di bagian atas, yaitu 113. Jika menembus 113 dan menyentuh ke 112 ataupun ke 110, ini mengindikasikan dia cenderung akan bergerak melemah dengan kalau kita lihat sendiri, sebentar ini bentuk divergence. Nggak, belum terbentuk divergence. Kelihatannya ada peluang untuk bergerak melemah dengan bentukan double topnya. Apabila terjadi seperti yang ada yang tadi, bisa ke level terdekat yaitu di 110 ataupun ke level sini yang area supportnya. Dan jadi perlu diwaspadai apabila tembus level ini ya, level low yang kemarin 113. Itu perlu diperhatikan sekali itu Goto. Kemudian kita bahas juga saham Buka. Saham Bukalapak ini menembus support kuatnya yang terjadi pada 2 hari lalu, lebih ya. Penembusan pada area support kuat yang cukup impulsif ini kelihatannya mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut dengan kalau kita tarik Fibonacci-nya area 1618 ya. Coba untuk candle doji, kalau situ coba tarik yang lebih jauh. Apakah ini all time low? Kita zoom out dulu. Oh ya, ini all time low. All time low artinya kalau kayak gini menurut tarik Fibonacci, oke. Ini bisa ke area 220 kembali, 222 kalau ngikutin rasio 1272. Untuk skenario yang misalnya nembus 1272, itu artinya bisa melanjutkan ke area 195 atau area 1618, pulang pelemahan ya. Apalagi dengan tren seperti ini dan pergerakan yang masih tertahan di bawah area resisten 286 rupiah. Itu bicara tentang Buka. Lalu kita bahas juga saham lain ya. Pertanyaan dari Bapak Sukokjo bertanya tentang saham laju, WH, dan SMDR. Itu dari saham laju. Oh ini baru IPO. Kalau supportnya yang udah kelihatan di sini, ya udah ini sini bisa kelihatan support apa yang kelihatan. Di level 306 rupiah. Kalau resistennya juga belum terlihat di tengah jelas, karena ini juga saham. Kemudian kita resisten di sini, resistennya di sini ya di chat bar 410, kemungkinan kalau nembus ya mungkin masih bisa melanjutkan penguatannya ya. Berapa yang mana itu belum tentukan karena tarikan swingnya belum jelas kan. Ini baru saham yang belum lama IPO. Lalu kita juga akan bahas saham WH dan SMDR. Saham WH.
Saham WH ini, oke, sekarang ada di supportnya ya, yang berada di level 100 rupiah. Jika masih bertahan di atas level 100 rupiah dengan golden cross ini, datanya ada peluang untuk mengalami penguatan tipis ke level 106 rupiah ataupun ke level dekat di dekat area 109, 108 rupiah. Kemudian kita juga akan bahas juga saham SMDR. Untuk saham SMDR sendiri, kelihatannya ini udah mulai akan bergerak melemah lagi dengan penembusan support yang terjadi di 346 baru terjadi. Dan kalau kita lihat ini opening market ya, ya udah opening market nih candlenya di 20 Maret, mengkonfirmasi dia masih dengan cukup impulsif turun, apalagi nanti melewati low-nya di level 344, akan mengkonfirmasi lagi peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Peluang pelemahan bisa ke support berikutnya, terdekat itu di level 330 rupiah, dan kemungkinan juga setelah level 330 tersentuh bisa melanjutkan pelemahan ke level 290 rupiah ke depannya, dengan pelemahan yang cukup impulsif yang terjadi. SMGR, kemudian kita bahas saham SMGR, PTBA, dan Bank Mandiri ya. Pertanyaan dari Ibu Emi. SMGR, oke, ini di support kuatnya ya, sis. Ya, di support kuatnya dia memantul dengan pembentukan candle hammer dan sedang berusaha menutup gapnya. Kelihatan akan nutup gap di 6175 ke satu. Kemudian untuk peluangnya apabila tetap bertahan di area 5850 ke depannya, nah kemungkinan dia masih melanjutkan ke level 6350 rupiah. Di mana ini ada area di area support yang banyak jadikan jadi patokan resisten atau bisa jadi area profit ya bagi orang-orang 6325. Kemudian kita juga bahas saham PTBA. PTBA terjadi gap down sebanyak minus 1,80%. Tapi kalau misalnya dia nantinya ke depan ya, dan masih bertahan di pola double bottomnya dengan support yang sekarang berada di level 3630 rupiah, dia supportnya bisa jadi area penahanan. Kelihatannya dia masih bisa melanjutkan penguatan ke level resisten 3950 ataupun ke level resisten berikutnya dekat 4020 rupiah. Walau bicara tentang PTBA. Dan kita lanjutkan dengan saham BMRI. BMRI masih sesuai yang tadi, di mana dia masih ada peluang ke sini, atau 10.3 ataupun 10.5, dengan pertimbangan area support di level 9750 sebagai area penahanan. Kemudian kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi, yaitu saham Antam, PNBN, dan SRTG. Kita mulai dengan saham Antam terlebih dahulu. Saham Antam, kita benar-benar memantul di area supportnya, di level support 1750, pemantulan mungkin akan masih berlanjut, atau di balik silang penguatannya ke level 1970, ada kemungkinan ke sana, ataupun ke area yang lebih jauh sedikit, level 2020 rupiah. Kemungkinan akan bergerak dalam range tersebut, sama bergerak di atas area supportnya ya. Untuk Antam, kemudian PNBN, sama SLPG. Untuk PNBN kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke level sini. Setelah candle kemarin dengan penguatan positif terjadi ke level 1390. Dalam pertimbangan pergerakan masih akan tertahan di 1570 yang dimana trennya masih bearish. Itu yang perlu diperhatikan untuk PNBN. Kemudian kita bahas SRTG. SRTG
support. Oke. Strategi ini kita cek dulu gimana sih. Enggak, mana level. Oke, ini untuk yang bukan. Oh, kalau kayak gini SRCG, tapi caranya adalah finansi untuk hari ini bisa koreksi dulu ke level 1980 dan apabila nantinya bertahan di atas area support 1860 ke depannya ya, itu ada peluang mungkin untuk masih melanjutkan penguatannya ke level terdekat di level 2100 rupiah ataupun ke area dekat-dekat sini dekat EMA-nya itu di level 2150 rupiah ke SRTG yang memperhatikan level supportnya ya. Kemudian kita juga bahas saham PTBA sama MLIA, pertanyaan dari Ibu Era Sunarjo, pertanyaan tadi udah dibahas deh, tapi kita lihat PTBA dulu. Ini udah sama ada bertahan di sini 3630 masih ada peluang ke level 3940 ataupun 4020 rupiah. Dengan tren masih bullish secara short term-nya, apalagi masih bertahan di atas pola double bottom itu tembus dengan impulsif. Lalu kita bahas saham MLIA. MLIA kelihatannya akan masih bergerak dalam range sideways-nya. Support support dua. Ini resisten yang paling kelihatan. Kita range-kan saja dengan garis warna merah. Oke. Untuk pergerakannya, ini cenderung yang terjadi adalah akan sideways. Akan kalaupun menyentuh, dia akan menyentuh level 510 rupiah kembali kalau untuk pelemahannya. Dan kemungkinan akan terus akan sideways dalam range bergerak harga 500 rupiah sampai 600 rupiah. Dan apabila terjadinya ke depan penembusan pada level 500 rupiah, harap hati-hati karena ada kemungkinan dia memulai terjadinya tren reversal. Kembali kemudian kita bahas saham PNBN, tadi kayaknya ke PNBN udah ke sama PNBS ya pertanyaan. PNBN sama PNBS, pertanyaan dari Ibu Noni. Ini dibahas dengan PNBN, di mana dia memiliki peluang mengalami pelemahan level area supportnya di level 1390 dulu ke setengah candle, apalagi pergerakannya masih bergerak di bawah area resisten 1570. Pergerakannya ini yang cenderung bergerak dalam tren bearish, kelihatannya masih akan lanjutkan pelemahan yang terjadi. Lalu kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi terkait dengan saham PNBS. PNBS ini juga udah nembus supportnya dan sudah bergerak di dekat area 50 rupiah ya. Jadi harap waspada dulu saham ini karena ini juga pernah terjadi ya. Sempat dia turun kemudian di Oktober 2019 gerakan ini 50 rupiah terdatar. Ini takutnya pattern berulang kembali. Lalu udah nembus area support yang di sini di level 5 level 61 rupiah. Sekarang level 57 dia udah turun lagi. Dia udah nembus juga support 57-nya. Mungkin bisa nyentuh level 55 kembali. Dan apabila level 55 tembus, harap hati-hati peluangnya untuk gerakan ke dekat area 52 ataupun 50 rupiah. So, ada apalagi tentang saham yang seperti ini yang udah pernah berkali-kali bertahan di area 50 rupiah. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan Ibu Jenny, bertanya tentang saham Pegas. Bentar, kita zoom in dulu. Saham Pegas ini bergantung daripada penguatannya pada level area penahanan support di 1330, 1350 tadi. Jika tertahan di area support tersebut,
kemungkinan masih bisa bergerak menguat ke level 1420 ataupun ke level 1450 rupiah. Masih sama kayak tadi, karena ini bergerak di area support kuatnya, pemantulan yang terjadi berapa sehari lalu ya. Cukup gas, penguatannya cenderung sementara, dari tren cenderung juga bergerak dalam tren bearish. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Vane Setiadi, bertanya tentang saham BTPS, ASA, dan SIDO. BTPS itu kita sebenarnya sampaikan akan bergerak turun ya. Sekarang akan booster supportnya ya, terjadi di BTPS. Berulang kali support, terus nyentuh lagi support kuat. Di sini, terkena di sini tapi belum kena. Ini langsung ada pemantulan. Kelihatannya juga pemantulan nggak bakal itu awet. Gerakannya selama bertahan di bawah area resisten 2350, masih ada peluang untuk mengalami pelemahan ke level 1970 ataupun ke level support berikutnya dekat-dekat 1880 rupiah untuk BTPS. Pergerakannya masih tren bearish sekali, dari pergerakan trennya juga kelihatan. Candle kenaikannya juga cenderung tipis. Volume penurunannya juga cukup lumayan dibandingkan volume kenaikannya, sehingga peluangnya untuk bergerak malam lebih lanjut masih ada. Kemudian kita bahas ASA sama SIDO. Dalam teknologi, oh ini lagi di area supportnya. Lagi di area support ya, yang biasa suka spekulatif nih. Nah, ini area support 680. Kalau misalnya masih jadi area penahanan 680, kalau penguatan mungkin tipis bisa ke level 770 ataupun ke level terdekat 800 rupiah jika dia masih bertahan di area 680 rupiah ya sebagai area penahanan. Itu bicara tentang ASA, kemudian kita lihat SIDO. SIDO. Oke, untuk SIDO sendiri kelihatannya bakal koreksi. Bisa terkoreksi ke sini, area multiple rejection di 790 ataupun ke dekat area sini ya. Ini juga ada dekat-dekat area 800 rupiah. 790 sampai 800 rupiah kemungkinan bisa menjadi area penurunan yang akan dicapai oleh SIDO terlebih dahulu. Lalu juga ada pertanyaan dari Bapak Yohanes, pertanyaan tentang saham Inco dan SIDO juga ya. Saham Inco sendiri, ini sempat gap up ya. Dan gap up belum tertutup. Di sini di level 6150 kalau kita lihat. Ada kekhawatiran kemungkinan dia nutup gap dulu, turun jadinya gitu ya. Gap dulu, kita lihat sendiri nanti yang besar nutup gap ke depannya jadi kayak gimana. Kalau supportnya itu sekarang ada di level 5925, jika nanti terjadi tutup gap, dan ada kemungkinan demikian, ya dulu dan masih tahan di 5925, ada kemungkinan mungkin kembali lagi meretest ke level 6.425 rupiah. Itu bicara tentang saham Inco. Kemudian kita lihat lagi tentang saham SIDO, kayak kembali kita lihat aja deh daripada price action-nya. Untuk saham SIDO sendiri, memang semenjak terjadinya penembusan pada area neckline di sini di 850 rupiah, serta dengan penembusan pada area support yang di sini di level 835 rupiah, ini kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami koreksi lebih lanjut ke level 790 sampai 800 rupiah ke depannya. Pergerakannya ada kemungkinan ke sana untuk koreksi terlebih dahulu daripada tren yang kalau kita lihat masih bergerak dalam tren bullish. Lalu kita lanjutkan dengan saham berikutnya lagi, pertanyaan dari Ibu Windy
pertanyaan tentang saham-saham, CEPIN, CBP, dan KLBF. Untuk saham CEPIN sendiri, penguatan yang terjadi waktu itu ya, sempat ya impulsif bentar, cuma yang langsung ditutup melemah, tutup penguatannya nggak nyampe sekencang mungkin sesi 1 ya, ini ditutupnya langsung sesi 2-nya turun lumayan dengan bentukan candlestick inverted hammer, terjadi pretest pada area dynamic resisten di garis warna biru persis di 5275, di mana setelah terbentuk itu cenderung mengalami pelemahan. Kalau lihat daripada resistance-nya, kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah ke 4850 ataupun ke area 4.800 rupiah untuk ke depannya. Dengan memperhatikan area support berikutnya ya, mungkin apabila terjadi permusuhan area support, bisa ke level support berikutnya di 4.600 rupiah untuk peluang pelemahan lebih lanjut. Lalu kita juga akan bahas saham CBP dan KLBF. Saham CBP ada peluang dia nutup gap di sini 9.400 rupiah ke depannya dengan pergerakan yang cenderung sudah mulai bergerak dalam fase bisa jadi menimbulkan fase baru dari perpindahan arah tren bullish-nya 9.900 rupiah, peluangnya untuk bergerak melemah ke 9.390 untuk gap-nya yang mungkin akan tutup terlebih dahulu ataupun menyentuh level area support yang kembali di 9.275 rupiah untuk ICBP. Kemudian kita bahas saham KLBF. Saham KLBF setelah mencapai area target pertama, itu diikuti dengan terjadinya pelemahan impulsif juga hampir setara dengan candle penguatan kemarin. Ya, kalau kita lihat ya, supportnya itu di sini, level sini ya, 2030 rupiah. Sebenarnya saya jadikan area take profit, tapi sudah cukup, apalagi udah kena area target pertama. Apabila nanti yang menutup gap, ada peluang tutup gap dulu ke level 2130 ke depannya. Karena udah kejadian demikian, tapi misalnya penutupan masih tahan di 2030 juga, itu artinya menunjukkan trennya masih ada tren bullish, artinya masih ada peluang untuk bergerak menguat. Kalau itu terjadi ya. Resistance berikutnya itu ada level 2. Bayangkan lagi di support ya. Tekim 6275 supportnya, ada dari support, tren bearish, jelas trennya masih pelemahan, walaupun jadi penguatan sementara ke level 6625 ataupun ke level dekat-dekat sini 6725. Bicara tentang Tekim, kemudian kita langsung ke SMRA. Untuk saham SMRA sendiri yang berhubungan dengan realisasi memang sekarang cenderung bergerak melemah. Trendline-nya udah ketembus dengan impulsif, juga gambar pola juga udah tembus polanya, impulsif juga. Kemudian kita tarik dari bawah ke atas, kemudian ada kemungkinan dia melanjutkan pelemahannya ke level support di sini 500 rupiah ataupun ke area 480 rupiah dekat sini. Kemungkinan masih bisa melanjutkan pelemahannya lebih lanjut dengan tren bearish yang terjadi. Kemudian itu lanjut ke pertanyaan dari Bapak Yohanes. Telkom, BBRI, dan BBNI kita sudah bahas semua, cuma kita review aja. Untuk saham Telkom sendiri masih mencoba menguat dengan tren cenderung masih bullish dan kelihatannya masih akan membentuk penahanan pada area sini, yaitu di level 3960 sampai 4100 rupiah dengan kemungkinan akan membentuk satu terlebih dahulu.
pergerakan Telkom ke depannya masih bergerak menguat di atas dan pertahanan 3820 3810 masih menjadi area support yang cukup tidak tertembus, itu ada peluang masih bisa ke level 4150 ataupun 4280. Bahas BBRI sama BNI. BBRI masih sama. Kalau misalnya ke depan ada penembusan masih tertahan di atas area support 4630, itu baru menjadi menarik kembali. Bisa-bisa peluangnya ke 4975, 4960 ataupun ke 5025. Yang perlu diperhatikan, tapi ini support ini juga diperhatikan juga sebagai area yang bisa jadi area peletasan risiko. Dan BBNI, diperhatikan area trend line ya, dengan support di 8.700 rupiah. Bila area trend line menjadi area penahanan, masih ada peluang untuk bergerak menguat ke 9.300 rupiah ataupun ke 9.500 rupiah. Oke, kita lanjutkan dengan saham PNLF dan SIDO. PNLF masih sama kayak tadi, peluangnya bergerak melemah, Anda nyentuh ke level setengah candle belum ya? Belum. Tadi bilang, PNLF ada peluang ke sini, dengan pattern dia cenderung bergerak dalam pattern penurunan, trendline juga jelas penurunan, ke level 350-an, kemudian supportnya itu ada di level sini ke depannya, 330 untuk pergerakan lebih lanjut, pelemahan yang mungkin akan terjadi ya. Centang PNLF. Katanya masih ada penurunan, apalagi masih gerak di bawah garis warna merah ya. Oksido juga sama, kita ada tadi disampaikan, peluangnya turun, ternyata benar turun. Ada kemungkinan dia ke area 790 sampai 800 rupiah sebagai area supportnya. Lalu kita juga akan bahas ke saham yang lain lagi. Saham INDF juga sekarang lagi bergerak di atas sekitar area supportnya ya. Perhatikan sekali level area support 6.025 rupiah yang jadi area penahanan di kotak ini ya. Lihat kan, yang jadi area pemantulan sampai ke sini. Bahkan sampai ke area sini untuk pemantulannya. Jauh banget lumayan. Nah, di sini, jika ini masih tertahan, ini masih oke dari secara strukturnya. Apabila nanti terjadi penembusan, ini agak ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut ke depannya. Ya. Ada support kuat berikutnya itu ada di dekat sekitar area sini, dari 925. Ini ada support yang biasa, supportnya itu lebih ke arah di 5.725 rupiah. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita juga lihat kayaknya SKG-nya koreksi nih. Coba dulu. Koreksi, kalau lihat ya koreksi. Kalau PMS 0,8%. Juga untuk UNTR. UNTR juga masih mencoba. Support itu di 26.150. Udah tutup. Ya belum ini. Belum. Gapnya itu adalah ke sini. Perhatikan saja level support yang di area sini ya, level 26.200 rupiah. Apabila masih menjadi area penahanan, ini kemungkinan masih ada peluang ya untuk pergerakannya yang short-term trendnya masih bullish, mungkin bisa menyentuh area-area dekat 29.300 rupiah ataupun ke area dekat 29.875 rupiah. Lalu kita juga lihat ke saham yang lain lagi. Oke, ada koreksi juga terhadap saham ini. Ya, antara itu daripada peluang pelemahannya area sini belum sentuh, detik lagi. Belum. Iya, jika dia nanti yang masih tahan di 1.200 rupiah, baru dia masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya ke level mungkin 1.330 ataupun resisten terdekat di level 1.370 rupiah. Dan kita lihat juga yang sama lain yang bergerak menguat.
juga masih koreksi. Terus ya ada peluang dia berapa lama dulu. Itu kayaknya pada tersebut supportnya itu di Rp450. Peluangnya mungkin bisa melanjutkan penguatan ke level 520 apabila masih tahan di 450-nya, ataupun ke area berikutnya lagi di level kepencet. Bentar. Masih lanjut turun ya, cukup impulsif. Dan perbankan juga kayaknya bakal koreksi. Oke, jadi koreksi yang gak bahas supportnya ini tembus. Coba tembus ini cuman diperhatikan level supportnya di sini yang jadikan tadi kita bilang yaitu di 9750. Kalau masih bertahan, tidak kemungkinan di area sini 10.3 ataupun ke 10.5 ya. Seperti yang kata tadi. Siapre. Kemudian kita juga bahas ke saham berikutnya lagi. Kita bahas ke saham TMG ya. Bisa ditanyakan. Saham di TMG sendiri pergerakannya kalau kita lihat sudah nembus daripada pola double bottom-nya waktu sempat menguat, kemudian di supportnya bentuk support di 36.225. Jika dia masih bergerak di atas daripada support 36.000 lah ya, itu masih ada peluang mungkin ke depannya bergerak menguat lebih lanjut ke level sistem berikutnya, misalnya di area sini 40.000 ataupun ke area dekat-dekat di area 41.350 rupiah. Lalu kita juga bahas ke saham berikutnya lagi. Kita saham pokok mungkin ya. Oke, saham yang ini supportnya itu ada di level Rp495. Dengan kalau kita lihat memang masih jadi area penahanan dan kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke area resisten berikutnya di 790 ataupun ke area mendekat Rp805. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ini beda ya. Kalau sama ini, kemudian ini bisa melemah dari level sini 24.325 peluangnya. Gudang garam dengan kalau kita lihat strukturnya sudah ketembus di sini ya, tembus strukturnya sesuai dengan pelemahan candle yang terjadi pada hari ini. Oke, untuk tanya jawab teknikalnya sudah terjawab semua untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan kehadirannya mengikuti daripada kegiatan seminar edukasi Philips Sekuritas Indonesia yang berlangsung dari jam 8.30 sampai jam 9.30 pagi. Saya dari pihak Philips Sekuritas Indonesia pamit undur diri dan saya ucapkan kembali lagi terima kasih atas pertanyaan juga yang diberikan oleh Bapak dan Ibu.